الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga sebagai tempat kembali orang-orang yang beriman. Adapun surga yang diciptakan Allah tersebut bermacam-macam, di mana yang paling tinggi dan paling utama adalah surga Firdaus. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Firdaus adalah surga yang paling tinggi, yang paling bagus, dan yang paling afdal. Hadis riwayat Tirmizi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada umatnya untuk berlomba mendapatkan Firdaus, di antaranya dengan memohon kepada Allah untuk dimasukkan ke surga Firdaus. Beliau bersabda, sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan yang telah Allah janjikan bagi para mujahid di jalan Allah. Jarak antara dua tingkatan adalah bagaikan jarak antara langit dan bumi. Jika kalian ingin meminta pada Allah, mintalah surga Firdaus. Surga Firdaus adalah surga yang paling utama dan paling tinggi. Di atasnya adalah Arsy Ar-Rahman. Darinya pula mengalir sungai-sungai. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk siapa saja dari golongan manusia yang berhak memasuki surga Firdaus. Berikut 6 golongan manusia calon penghuni surga Firdaus. Pertama, orang yang khusyuk dalam sholatnya. Golongan ini adalah orang-orang yang mengerjakan sholat dalam keadaan ikhlas, memusatkan perhatian hanya kepada Allah dan menunjukkan kehinaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun berat, namun harus selalu diusahakan dengan cara berserah diri, menundukkan jiwa, takut kepada Allah, menjaga hati agar tidak memikirkan sesuatu di luar sholat, serta memahami makna setiap bacaan, maka kekhusyuan akan tercapai. Kedua, orang yang meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Orang ini adalah mereka yang senantiasa memilih perbuatan yang bermanfaat daripada perbuatan yang tidak berguna dan sia-sia. Selain itu, mereka juga menghindari hal-hal yang batil atau segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara tanda baiknya seorang muslim adalah ia meninggalkan hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Waktunya diisi hanya untuk yang bermanfaat, baik dunia dan akhiratnya. Sedangkan tanda orang yang tidak baik Islamnya adalah sebaliknya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Ketiga, orang yang menunaikan zakat. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam. Apabila seseorang melakukannya, maka keislamannya akan menjadi sempurna. Zakat mengajarkan kita saling berbagi, karena di dalam harta yang diperoleh terdapat hak orang lain. Lebih dari itu, zakat akan membersihkan diri dari sifat kikir dan cinta berlebihan pada dunia, serta mensucikan hati sehingga menumbuhkan sifat-sifat kebaikan dalam diri. Keempat, orang yang menjaga kemaluannya dari perbuatan zina. Menjaga kemaluan termasuk perintah agama, kecuali pada istri yang merupakan pasangan yang halal. Menjaga kemaluan bentuknya adalah tidak berzina, tidak selingkuh, tidak melakukan liwat atau homoseks, dan tidak pula melakukan onani. Oleh sebab itu, manusia diminta untuk menjauhi zina agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini termasuk juga orang-orang yang menjaga pandangannya. Artinya, menjaga pandangannya dari segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jika seseorang mengumbar pandangan matanya, maka dia telah mengumbar syahwat hatinya, sehingga mata pun bisa berbuat durhaka karena memandang, dan itulah zina mata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat." Quran Surat An-Nur ayat 30. Kelima, orang yang menjaga amanah dan janji. Amanah yang merupakan sifat yang mulia adalah sifat yang wajib dimiliki oleh semua muslim. Tidak hanya terkait hubungannya dengan manusia saja, tetapi juga bersifat amanah terhadap semua yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Anfal ayat 27, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah yang telah dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." Semua amanah yang kita pikul akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Maka sangat penting bagi kita untuk menjaga amanah yang kita terima. Karena sifat orang munafik, jika diberi amanah ia berkhianat, jika berjanji ia mengingkari. Keenam, orang yang menjaga salat 5 waktu. Salat memiliki kedudukan yang agung dalam Islam. Salat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi kewajiban yang paling utama setelah 2 kalimat syahadat. Orang yang mengerjakan salat berarti menjalankan perintah Allah, maka ia pantas mendapatkan cinta dan keridhaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Demikian petunjuk yang Allah berikan agar manusia bisa menjadi penghuni surga Firdaus, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara salatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua.